Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam keadaan yang seneng ya nonton Ustadzah. Oh ya, hari ini Ustadzah mau ngapain? Ada yang udah tahu? Ustadzah sama kayak ustadzah-ustadzah yang lain ya, yang kemarin, yaitu mau menyampaikan materi tentang bulan puasa Ramadan. Dan hari ini Ustadzah mau minta adik-adik sebelum Ustadzah menyampaikan, adik-adik baca dulu doa menuntut ilmu dan doa memohon kecerdasan, sama kayak kalau kita lagi belajar di sekolah ya, supaya apa yang nanti Ustadzah sampaikan bisa adik-adik terima dengan baik, bisa dipahami, terus nanti bisa diamalkan. Oke? Kita baca doa. Nah, tadi kita udah baca doa menuntut ilmu ya. Sekarang kita mulai ke dalam sesi pematerinya. Nah, Ustadzah mau sharing tentang orang-orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. Apakah adik-adik termasuk yang boleh meninggalkan puasa atau bukan ya? Ada yang tahu apa adik-adik termasuk yang boleh meninggalkan? Yuk, simak sampai selesai ya, Ustadzah jelasin. Oke. Orang-orang yang boleh meninggalkan puasa, yang pertama itu adalah orang yang sakit. Loh, kenapa kok orang yang sakit boleh meninggalkan puasa? Karena kalau orang sakit dipaksakan puasa, dikhawatirkan nanti sakitnya tambah parah, dikhawatirkan sampai meninggal, jadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang sekiranya itu melelahkan. Kenapa kok boleh? Karena kalau misalnya kita lelah, kecapean gitu kan ya, biasanya kan kalau dalam perjalanan kita itu suka pusing, mabok gitu ya, terus mulutnya pahit, pusing, badannya anget misalnya, nanti dikhawatirkannya malah jadi sakit, jadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sejauh apa sih Us? Oh ya, kalau misalnya dari Majenang ke Wanarja gimana Us? Oh ya, itu mah masih deket, tidak boleh, jadi itu harus tetap puasa. Kalau misalnya dari sini, dari Majenang ke Jakarta, Bandung, Jogja misalnya, itu baru boleh tidak berpuasa, tapi harus tetap mengganti puasanya. Nah, yang ketiga itu ada orang yang sudah tua renta, yaitu orang yang sudah nggak kuat berpuasa. Karena apa? Karena fisiknya sudah lemah, udah nggak kayak kita lagi yang masih segar gitu. Yang keempat ada ibu yang sedang hamil. Kenapa kok ibu yang sedang hamil itu boleh meninggalkan puasa ya? Ya, karena ibu yang sedang hamil di dalam perutnya kan ada dedek bayinya ya. Nah, dedek bayinya itu butuh nutrisi untuk tetap sehat gitu di dalam perut. Jadi ibunya harus tetap mengkonsumsi makanan gitu. Nah, yang kelima, ini yang terakhir, itu adalah ibu yang sedang menyusui. Kenapa sih ibu yang sedang menyusui ini boleh meninggalkan puasa? Karena ibu yang sedang menyusui juga anaknya itu membutuhkan nutrisi. Nah, nutrisinya dari mana? Kalau anak bayi kan kalau menyusui itu kan dari ASI-nya ibu ya. Jadi ibu juga harus mengkonsumsi makanan. Kalau ibunya tidak mengkonsumsi makanan, nggak ada asupan, anaknya nanti kekurangan nutrisi kayak gitu. Nah, walaupun orang-orang yang boleh meninggalkan puasa ini boleh tidak berpuasa, tapi mereka harus tetap mengganti puasanya di hari-hari biasa, yaitu sebanyak dengan apa yang mereka tinggalkan. Misalnya nih, Mas A tidak berpuasa selama 3 hari di bulan Ramadan. Karena apa? Karena sakit. Nah, di hari-hari biasa Mas A harus mengganti sebanyak 3 hari. Karena itu adalah hutang yang harus dibayar begitu. Nah, kalau anak kecil gimana Us? Kok nggak masuk ke dalam kriteria 5 tadi? Nah, anak kecil itu belum termasuk ke dalam syarat wajibnya puasa. Jadi anak kecil itu sebenarnya belum wajib puasa. Anak kecil yang dimaksud ini umur berapa? Nah, umur 7 tahun ke bawah itu belum wajib, 9 tahun ke bawah, jadi itu belum wajib. Jadi kalau anak kecil ini adalah puasanya itu puasa latihan, kayak kelas 1, kelas 2, karena umurnya kan masih 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ya. Jadi itu masih boleh tidak berpuasa.
sebenarnya, tapi karena kita adalah umat muslim jadi diwajibkan untuk, jadi kok puasa untuk anak kecil itu adalah puasa latihan, karena kalau nggak dilatih dari kecil nanti ketika wajib gimana, pasti kaget puasanya. Aku puasanya dari habis subuh sampai duhur gitu, sampai duhur terus nyambung lagi ke asar, habisnya adzan asar sama adzan maghrib suaranya sama sih. Iya sama atuh, kan yang beda cuma adzan subuh doang ya. Oke, terus kayak gitu. Jadi kalau semisalnya puasa itu untuk anak kecil itu latihan. Jadi yang udah wajib itu adalah di umur 10 tahun. Sama seperti sholat. Kalau sholat itu kan di umur 7 tahun sudah dilatih ya. Nah, ketika umur 10 tahun udah boleh dicambuk kalau semisalnya di apa namanya ya, disabet pakai lidi gitu ya. Jadi kalau puasa pun sama, ketika 7 tahun kita dilatih, nah ketika 10 tahun kalau kita tidak berpuasa itu boleh dipukul sama orang tuanya begitu. Jadi anak kecil itu belum termasuk wajib tapi harus dilatih, karena ala bisa karena biasa gitu adik-adik. Nah sekarang karena adik-adik udah nonton videonya Ustadzah dari awal sampai akhir, Ustadzah bilang A sampai Z. Nah sekarang Ustadzah mau kasih tugas buat adik-adik semua untuk kelas bawah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Untuk yang kelas bawah, Ustadzah mau kasih tugasnya adalah gambar sebuah pot. Nah, isinya adalah daun-daun, yang daun-daun ini isinya adalah orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Berarti yang 5 tadi, pot ini berarti berisi orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Terserah mau gambar daunnya kayak apa, mau gambar daun mawar, daun anggrek, daun apa kayak nggak apa-apa. Nah kayak gini, ini nanti di sini ditulis orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Nah di sini ditulis nomor 1 itu apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Jangan lupa dikasih nama, tanggal, dan kelas masing-masing. Terus nanti kalau sudah boleh diwarnain dengan warna favorit adik-adik masing-masing. Nah jangan lupa kalau sudah ditempel di kamar adik-adik dan difoto, di-share ke grup kelas masing-masing. Oke ya. Nah tugas untuk kelas atas yaitu kelas 4, 5, dan 6 itu Ustadzah mau kasih tugasnya, yaitu sampaikanlah kembali apa yang sudah tadi Ustadzah sampaikan dari A sampai Z. Apa aja yang udah tadi Ustadzah sampaikan, silahkan sampaikan kembali ke orang lain yang ada di rumah kalian. Boleh ayah, boleh bunda, boleh kakak, boleh paman, bibi, kakek, nenek, siapa aja pokoknya yang ada di rumah, silahkan sampaikan kembali apa yang Ustadzah sampaikan. Karena balik ani walau ayah, yaitu sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Kalian belajar kembali belajar berbagi ilmu kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Boleh ketika kalian menyampaikan, boleh di video, boleh tidak. Yang penting kalian laporan sama ustadzah kelas masing-masing, yaitu wali kelas masing-masing. Saya sudah menyampaikan kepada ibu misalnya, kepada bunda misalnya, kepada kakak misalnya, kayak gitu. Oke, sekian video dari ustadzah. Apa yang ustadzah sampaikan, ustadzah mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak yang kurang baik dari ustadzah mohon maaf. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Dan ustadzah berpesan kayak biasa ya, kalau di kelas kan ustadzah bisa dibilang cerewet gitu ya sama anak-anaknya ustadzah cerewet gitu. Nah sekarang kalau ustadzah nggak bisa ketemu sama kalian, ustadzah mau cerewet di video aja. Jangan lupa buat jaga kesehatan, jangan lupa juga untuk sholat 5 waktu. Terus setiap habis sholat doakan kedua orang tua. Terus kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Terus jangan lupa sholat duha, murojaah hafalannya ya. Terus juga jangan lupa perbanyak tadarus. Ya Allah, ustadzahnya cerewet banget ya, maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.